Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah ya kalau pada sehat semua. Nah, sebelumnya Ibu dikasih kesempatan untuk memberikan atau membawakan pembelajaran untuk hari ini ya, atau kali ini. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kali ini, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Zuha Aroyan. Anak-anak bisa panggil Ibu dengan panggilan Ibu Zuha. Nah, kali ini Ibu akan membuka pembelajaran untuk hari ini dengan ayo kita bersama-sama membaca Ayyuhat talamid hayyi bina naftatiha darsana bibasmalata ma'a bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini coba anak-anak membuka buku bahasa Arab di pembelajaran ketiga. Nah, iya, tentang Ad-Durusus Tsani, yaitu ta'alam atau uhibbu al-lughatul arabiyah. Nah, kali ini Ibu akan membacakan mufroda dengan artinya dan anak-anak bisa menyimak, lalu setelah itu kita menutup buku dan mengulang lagi. Jadi agar anak-anak bisa menghafal kosakata atau mufroda dari bahasa Arab yang ada di pembelajaran ketiga kali ini. Nah, coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Mufrodat yang pertama yaitu al-istima'. Al-istima' artinya mendengar. Lalu al-qiraah, membaca. Ketiga ada al-kitabi, yaitu menulis. Lalu yang keempat ada al-kalam, yang artinya berbicara. Selanjutnya ada al-mujiddina, yang artinya sungguh-sungguh. Lalu ada al-masrurun, yang artinya senang. Masrurun, senang. Lalu ada al-manadir. Kalau anak-anak lagi jalan-jalan ya, liburan terus ada pemandangan indah, kan rasanya bahagia dan senang. Nah, itu bahasa Arabnya adalah al-munadir. Selanjutnya ada al-ajza'i, yang artinya jus. Jadi kalau mau minum jus gitu, anak-anak harus tahu ya bahasa Arabnya, yaitu adalah al-ajza'. Al-ajza. Selanjutnya ada geografia, yang artinya geografi. Nanti ini anak-anak pada waktu akan memasuki sekolah SMA atau aliyah, pastinya kalau kalian ada di jurusan IPS nanti akan ketemu dengan mata pelajaran geografi. Ingat-ingat ya, bahasa Arab geografi apa? Geografia. Selanjutnya nih, yang pada seneng bikin kue atau masak-masak nih, bahasa Arab dari kue adalah al-ka'ka. Al-ka'ka. Ka'ka, gitu ya, al-ka'ka yang artinya kue. Lalu mesin cuci yang bahasa Arabnya adalah makinatil ghosal. Makinatil ghosal. Lalu ada baharoh. Baharoh, mohon maaf ya, baharoh yaitu bahasa Arab dari keterampilan bahasa. Selanjutnya yu'alim yang artinya mengajar. Nih, kayak seperti Ibu sekarang sedang mengajarkan kepada anak-anak materi pembelajaran bahasa Arab, kan Ibu berarti sedang mengajar. Nah, bahasa Arabnya adalah yu'alim. Selanjutnya ada kalau Ibu memerintahkan anak-anak, ayo ulangi mufrodatnya. Nah, ulangilah itu bahasa Arabnya adalah rodid, ya. Rodid yang artinya ulangilah. Lalu uhibbu. Nah, tadi seperti judul dari pembelajaran pada hari ini, yaitu adalah uhibbu al-lughatul arabiyah, yang artinya saya suka dengan bahasa Arab. Nah, uhibbu itu artinya saya suka. Ya, ada ahyat, ahyanan.
ahyanan itu artinya kadang-kadang, ya, kadang-kadang. Lalu ada as-safhah yang artinya halaman atau buku. Seperti tadi, coba bukakan halaman ketiga, halaman dari pembelajaran ketiga. Jadi halaman dari buku itu bahasa Arabnya adalah as-safhah. Dan senang, tadi kan senang ada masrurun. Selanjutnya ada juga yang bahasa Arabnya mumti'un, itu senang juga ya, artinya mumti'un. Nah, lalu ada al-halwa, dia suka makan permen kayak lollipop. Nah, al-halwa itu artinya lollipop. Selanjutnya yang terakhir ada kosakata al-khodimah. Al-khodimah itu artinya adalah pelayan. Anak-anak coba perhatikan gambar dari tiap mufrodat yang ada pada halaman ke-32 pada pembelajaran ketiga ini. Nah, tadi kan Ibu sudah menyebutkan beberapa kosakata dan ada juga beberapa kosakata yang mungkin belum Ibu jelaskan dari setiap gambar-gambar tersebut ya. Nah, tadi di gambar pertama itu ada anak menggambar buku, ada anak sedang memegang buku yang artinya iftah. Iftah itu tadi artinya apa sih? Iftah itu artinya adalah membuka. Seperti ada di gambar, ada seorang anak sedang membuka buku. Nah, iftah itu artinya membuka. Lalu gambar kedua itu ada seorang ibu dan anak sedang menulis dalam kertas. Nah, itu ada kosakata ta'alam. Ta'alam itu apa? Belajar. Iya, pinter banget semuanya ya. Lalu kedua ada anak sedang ruku. Nah, itu mufrodatnya atau kosakatanya ada soli, yang artinya adalah sholat. Pinter. Lalu ada anak sedang mendengarkan. Ya, isma itu artinya mendengarkan anak-anak. Nah, coba selanjutnya yang di bawahnya itu ada yang paling kanan ya gambarnya, itu ada seorang anak sedang mengaji. Nah, sekarang arti dari kosakata ikro itu adalah membaca. Selanjutnya ada seorang ibu dan dua anak. Ibunya seperti sedang menunjuk dalam buku. Nah, yang bahasa Arab atau kosakatanya itu adalah ungzur. Ungzur itu artinya lihatlah. Ungzur, nih menunjuk buku, lihatlah ya. Nah, di situ kan ada hayya istami' summa raddid. Ayo dengarkan, kemudian ikutilah. Nah, sekarang ibu akan membacakan dulu, lalu ntar anak-anak mengikutinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, udhul afshola. Wa ta'allam al-lughatul arabiyyah jayyidan. Pinter. Sekarang kita ulangin ya dari awal ke akhir. Udhul al-fasla wa ta'allam al-lughatul arabiyyah jayyidan. Pintar. Selanjutnya yang kedua, iqra'il kitab wa isma'i qira'atal ustad. Kita ulangin lagi ya kalimatnya. Iqra'il kitab wa isma'i qira'atal ustad. Pintar. Selanjutnya kalimat yang ketiga. Ikutin ya, dengarkan dan ikuti ibu baik-baik. Uktub ad-darsa as-salis ala kurrosah. Maaf. Nah, selanjutnya kalimat yang keempat. Ismah as-saburota ba'dad dars. Lalu kalimat yang kelima, ikuti ya.
Takallam al-lughatul arabiyyah kulla yaumil khamis. Ya, kalimat yang keenam. Idhabi ilal madrasati ma'i bisayyarah. Selanjutnya makna. Selanjutnya kalimat yang ke-7. Dengarkan baik-baik. Udkhulil al-fasla wa ijlisi alal kursiyi. Selanjutnya yang kalimat ke-8. Zakir al-lughatul arabiyyah fi ghurfati mudzakarah. Nah, selanjutnya kalimat yang ke-9. Ta'allami ilmal hisaba fi sa'ati ta'isa. Benar. Lalu kalimat yang ke-10 atau yang terakhir itu isma'i sarhal ustad. Nah, karena anak-anak sudah pandai dalam pengucapannya dari 10 kalimat tadi dan sudah mengikuti dan mendengarkan yang ibu bacakan, coba setelah ini ibu ingin anak-anak mencari ya di rumah tentang makna dari kalimat-kalimat tersebut. Minimal anak-anak mencari 3 kalimat saja ya. Kalian bisa bebas memilih dari 10 kalimat tersebut. Lalu minggu depan kita kumpulkan. Nah, selanjutnya adalah materi at-tarkib. Nah, di materi at-tarkib ini kita akan membahas tentang fi'il amr. Nah, apa sih Bu fi'il amr itu? Mungkin dari anak-anak ada yang sudah mendengar? Belum ya? Belum ada, mungkin ada yang sudah mempelajarinya di madrasah diniyah atau TPA, TPQ gitu. Mungkin sudah ada ya, cuman masih belum berani untuk mengeluarkan pendapatnya mengenai fi'il amr. Nah, jadi ibu akan menjelaskan. Fi'il amr itu adalah kata yang menunjukkan permohonan atau perintah untuk melakukan sesuatu. Nah, fi'il amr ini ada 2 macam. Ada fi'il amr mu'annas atau untuk perintah perempuan, dan juga ada fi'il amr mudzakkar atau laki-laki. Nah, pada harokat akhir untuk fi'il amr itu akan berubah sesuai dengan orang yang diajak bicara. Misalkan yang diajak bicaranya itu adalah perempuan atau mu'annas, maka katanya itu diakhiri dengan harokat kasroh dan ya. Misalkan ya, di situ ada di tabel ada kata ismahi, hapuslah. Nah, ismahi itu adalah kata perintah untuk perempuan. Nah, di akhirnya itu kan ada harokat kasroh dan ya. Nah, itu berarti menandakan kalimat fi'il amr kata fi'il amr untuk perempuan. Nah, kalau misalkan untuk mudzakarnya itu harokat akhirnya itu adalah sukun. Bahasa Arab fi'il amr dari hapuslah itu adalah ismahi. Lalu untuk laki-laki atau mudzakarnya itu adalah ismah. Nah, selanjutnya kita baca bareng-bareng ya dari tabel tersebut. Dan ibu ingin anak-anak memperhatikan dan mengikuti apa yang ibu bacakan. Selanjutnya pahami. Itu kata yang pertama kan sudah ya, hapuslah. Lalu bersihkanlah. Bersihkanlah itu fi'il amr mu'annasnya adalah nadhafi. Nadhafi. Untuk mudzakarnya nadhaf. Selanjutnya adalah bacalah. Bacalah itu fi'il amr mu'annasnya adalah iqra. Lalu fi'il amrnya adalah mu'annasnya adalah iqra'i. Lalu mudzakarnya baru iqra. Jadi kalau misalkan ibu sedang berbicara kepada Agus bacalah, maka Agus iqra gitu ya. Kalau misalkan ibu bilangnya sama Cynthia iqra, itu nggak cocok. Karena apa? Cynthia itu kan adalah seorang perempuan, murid perempuan, dan sedangkan fi'il amrnya itu
Di akhir kalimatnya kalau mu'annas adalah harokat kasro dan ya, maka iqra'i, Cynthia iqra'i, bacalah gitu ya. Selanjutnya adalah sapulah. Nah, biasanya kan ini anak-anak yang suka disuruh sama ibu-ibunya di rumah untuk menyapukan adalah anak perempuan. Jadi kata perintah untuk perempuan dari kata sapulah itu bahasa Arabnya adalah uknusi. Kalau laki-lakinya uknus. Selanjutnya bukalah. Maka bahasa Arab dari fi'il amr bukalah untuk laki-laki adalah iftahi. Nah, kalau untuk perempuannya kalahnya adalah iftahi, bukalah. Selanjutnya ya ada tutuplah. Tutuplah untuk fi'il amr mudzakarnya adalah ikfil atau akhlik. Kalau perempuannya fi'il amrnya adalah ikfili atau akhliki. Selanjutnya ada duduklah. Duduklah fi'il amrnya itu untuk mudzakar adalah ijlis. Duduklah ya. Nah, kalau untuk perempuannya adalah ijlisi. Selanjutnya ada berdirilah. Berdirilah itu bahasa Arabnya untuk fi'il amr dari mudzakarnya adalah kum. Kum pakai qaf ya, bukan ka. Kum berarti berdirilah. Kalau untuk perempuannya fi'il amrnya adalah kumi. Ingat-ingat ya, terakhirnya adalah harokat kasroh dan ada ya-nya. Lalu ambillah hud. Ambillah hud itu untuk mudzakar, muannasnya adalah hudi. Nah, ingat ya. Nah, setelah ibu menjelaskan tentang fi'il amr yang sebelumnya tadi, sekarang ibu akan menjelaskan tentang kata tanya dari mati. Nah, mati itu kan artinya kapan. Nah, kapan ini membutuhkan jawaban keterangan waktu seperti hadzal yaumi, hari ini. Lalu ada khodan, besok, amsi, kemarin, sobaha, pagi hari, ba'dan, ba'da zuhri, setelah zuhur, indal fajri, saat fajar, qoblal maghrib, sebelum maghrib, ba'da ghadin, besok lusa, atau bahkan nisful laili, tengah malam dan sebagainya. Jadi kalau kata tanya dari mati atau kapan itu pasti membutuhkan keterangan waktu seperti yang tadi ibu sebutkan ya. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa ibu jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf sekali karena ibu kurang maksimal kepada anak-anak. Selanjutnya ibu mau anak-anak juga menghafalkan dan memahami kosakata atau mufradat dari pembelajaran 3 hari ini. Nah, lalu tadi kan ibu sudah membahas ya tentang fi'il amr atau mungkin mohon maaf kalau mungkin emang banyak kurangnya atau anak-anak masih ada beberapa yang belum memahami. Sekian saja, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan anak-anak semua bisa memahaminya. Sekian dari Ibu Zuha ya. Tetap semangat untuk belajarnya. Terus semoga diberi pembelajaran hari ini kita diberikan keberkahan, kemanfaatan, kebarokahan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.